kafir syirki dan kafir kitabi. Artinya orang kafir musyrik dan orang kafir ahli kitab. Kenapa dibedakan? Karena nanti ada sikap-sikap dan ketentuan yang berbeda untuk orang-orang mukmin terhadap orang-orang kafir musyrik dan kafir kitabi. Di antaranya, ketika seorang laki-laki mukmin boleh dia menikahi wanita ahli kitab. Jadi kita laki-laki mukmin muslim boleh menikahi perempuan yang Nasrani ataupun Yahudi, itu boleh. Tapi sebaliknya tidak boleh. Wanitanya mukminah, laki-lakinya kafir, itu tidak boleh. Yang kedua, nanti terkait dengan sembelihan. Sembelihan orang-orang ahli kitab halal bagi kita orang muslim selama zat sembelihannya halal, cara menyembelihnya juga tidak bertentangan, kemudian sembelihannya bukan diperuntukkan sebagai persembahan, sembelihan biasa saja. Ada tetangga kita orang Nasrani atau orang Yahudi menyembelih ayam, tahu menyembelihnya biasa seperti kita. Kemudian diolah, dimasak, tidak menggunakan hal-hal yang diharamkan, tidak menggunakan rum gitu kan, atau hal-hal yang lainnya. Kemudian untuk makanan sehari-hari dia dikirim kepada kita, silakan, hilun lakum, halal bagi kalian. Pertanyaannya, ketika menyembelihnya baca bismillah tidak? Itu udah mustahil. Jawab, ya mustahil. Hari itu ya kemungkinan baca gitu. Makanya mustahil dia baca. Ini jadi dalil bahwa dalam hal menyembelih baca bismillah itu bukan wajib. Jadi ketika ikhwatul iman kemarin menyembelih apa? Udhiyah, sebab tidak dikenal kurban mah gitu kan, udhiyah gitu. Kita coba lupa baca bismillah, tidak apa-apa, teruskan saja. Tidak kemudian menjadi batal karena bukan jadi syarat gitu. Yang tidak baca bismillah saja boleh kita makan, apalagi kita yang lupa baca bismillah, menunjukkan baca bismillah mah bukan satu kewajiban. Nah, jadi ada perbedaan. Makanya kenapa disebut kafir kitabi dan kafir syirki. Kafir kitabi itu adalah orang-orang yang menolak Al-Quran, tapi mereka menerima salah satu dari kitab samawi, baik Taurat ataupun Injil. Jadi mereka pernah menerima itu. Nah, disebutnya kafir kitabi. Sedangkan kafir syirki atau kafir musyrik, mereka selain menolak Al-Quran juga tidak menerima kitab samawi, tidak menerima Taurat, tidak menerima Injil. Siapa di luar Yahudi dan Nasrani itu kafir syirki. Seperti di kita ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu gitu kan, itu kafir syirki. Makanya tidak boleh baik laki-laki mukmin ataupun mukminah perempuan menikah dengan mereka, haram hukumnya. Ada perbedaan, makanya dibedakan, ada kafir syirki, ada kafir kitabi. Nah, kedua kelompok ini, mukmin dan kafir, baik syirki atau kitabi, itu di Mekah. Jadi Rasulullah gampang, oh siya mah urang musyrik, siya mah urang kafir kitabi. Langkahnya jelas, strateginya pasti. Kenapa? Sudah jelas berseberangannya. Artinya ketika di kota Mekah, penerimaan orang itu hanya dua terhadap Al-Quran sebagai hudan. Ada yang menerima disebutnya mukmin, ada yang menolak disebutnya kafir. Namun seiring berkembangnya ajaran Islam, terutama ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, muncul kelompok baru yang bersikap berbeda. Apa? Yaitu munafikin, orang-orang nifaq.
Mereka adalah orang-orang yang idharul khairi wa israrul syarri. Mereka memperlihatkan kebaikan, menyembunyikan kejelekan, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Kenapa? Karena posisi Islam sudah kuat. Jadi ketika di Madinah mereka yang kuat, orang kafir, makanya menindas. Ketika di Madinah Rasulullah mulai menjadi subjek bukan jadi objek. Rasulullah menjadi pengendali bukan yang dikendali. Sehingga aturan yang berkaitan dengan kemasyarakatan, apalagi ibadah, itu ada dikendali Rasulullah dan para sahabat. Dan jumlahnya lebih banyak. Makanya orang-orang kafir mereka kemudian berhitung. Mereka berhadapan dengan orang Islam secara fisik, secara personal, kalah jumlah. Maka kemudian mereka mengubah sikapnya. Apa? Dengan cara berpura-pura menjadi orang Islam, yang dalam bahasa agama disebutnya munafik. Kata munafik itu sendiri, nah, itu adalah orang-orang yang disebut infak. Jadi nafak itu artinya menggerogoti tadinya, kosong, bolong, hampa dalamnya. Nah, orang-orang munafik itu orang-orang yang seperti itu. Di luarnya menampakkan kebaikan, keislaman, di dalamnya justru adalah kekafiran. Makanya timbul pertanyaan, ai munafik teh Islam kafir begitu? Hah? Kafir. Maka disebut munafik ke kafir. Ya, sebab kalau untuk orang Islam itu biasanya bukan munafik, istilahnya fasik. Disebut munafik itu karena idharul khairi tadi, menampakkan yang khairun, dan dia itu wa israru syarri, menyembunyikan yang sesat, yang salah. Artinya menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Maka orang munafik itu hakikatnya adalah kafir. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan munafik ini, di dalam Al-Quran begitu panjang Allah menjelaskan. Berbeda ketika menjelaskan munafik, kafir, dan menjelaskan tentang mukmin. Menjelaskan orang mukmin, kita lihat setelah Allah menyatakan inilah Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, bagi orang yang takwa. Yang mana? Orang yang takwa itu orang mukmin. Sebutkan 5 ayat. Bahkan ketika menerangkan orang-orang yang kafir, Allah lebih ringkas lagi, menjelaskan hanya dengan 2 ayat saja. Artinya tidak ada persoalan dalam hal ini. Tak ciri orang munafik, orang Islam aja mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, gitu kan. Kemudian meyakini dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan Rasul sebelumnya, membenarkan juga kitab Al-Quran dan membenarkan Rasulullah Muhammad SAW. Orang kafir jelas adalah orang-orang yang dengan tegas menolak 2 ayat tuh. Bagi orang-orang kafir mah innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kenapa? Karena telah khatamallahu 'ala qulubihim. There's no to pay attention. Nah, tapi ketika Allah menerangkan orang kafir, mengingat ini adalah urusan yang pelik, bukan urusan yang gampang, terutama nanti ketika menentukan sikap. Ternyata begitu panjang lebar dibandingkan dengan yang 2 tadi. Allah menjelaskan sampai 11 ayat. Ada yang menyebutkan sampai 13 ayat. Yang jelas menjelaskan tentang orang munafik ini sangat pelik, menunjukkan jangankan bagi kita, bagi Rasulullah SAW saja bukan satu hal yang mudah untuk menentukan dia orang munafik atau orang mukmin. Kenapa? Karena yang nampak berbeda. Bagi orang munafik itu nanti
Kapan dan dimanapun dia berada, dia akan menyesuaikan dengan keadaan. Orang munafik begitu. Ketika dengan orang-orang Islam mengatakan aman, tapi ketika mereka dengan orang-orang mereka sendiri, wa idza khalau ila syayatinihim, ketika kembali dengan setan-setan mereka, artinya dengan para pengikutnya, mereka berbeda lagi ucapannya. Timbul pertanyaan, kenapa oleh Rasulullah tidak ditindak? Kenapa oleh Rasulullah tidak kemudian ditangkap? Disinilah dilematisnya. Kenapa? Karena ada satu hadis yang menyatakan, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang sudah menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka asamu minni, kata Rasulullah, terpelihara dariku, dima'ahum, darahnya, wa amwalahum, hartanya, wa a'raduhum, kehormatannya, tidak boleh diganggu illa bihaqil Islam, kecuali dengan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam Islam. Artinya untuk menjadi seorang muslim agak gampang kan? Setelah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, sudah sah jadi seorang mukmin, seorang muslim. Maka ketika dia sudah ikrar 2 kalimat syahadat, dia berhak untuk diperlakukan sebagai muslim sebagaimana harusnya. Sekalipun tidak pernah sholat, sekalipun tidak pernah saum, sekalipun tidak pernah zakat, maka ketika dia meninggal berhak untuk diurus sebagaimana tuntutan ajaran yang ada dalam Islam. Dan kemudian 2 kalimat syahadat ini juga nanti akan menjadi kunci utama seseorang dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Makanya kan orang yang sudah menyatakan 2 kalimat syahadat disebut muslim. Dan itulah yang oleh Rasulullah dinyatakan kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku pasti akan masuk surga, tidak terkecuali. Siapapun orangnya. Mohon gitu, mau orang gitu. Makanya ketika orang yang sudah menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti masuk surga. Sok sanajan tara salat, sok sanajan tara saum, sok sanajan tara zakat. Artinya dia melakukan kemaksiatan, tapi tetap dalam dirinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tidak pernah lepas, masuk surga. Jadi genah teh salat itu banyak gitu. Asup surga sarua. Jangan ting nomor sabaraha. Ting nomor sabaraha, ting lalajo dina jendela. Artinya kunci masuk surga itu 1, 2 kalimat syahadat. Nah makanya Rasulullah tidak berani mengganggu, karena sudah memberikan jaminan kepada mereka yang sudah mengikrarkan kalimat syahadat. Apakah itu benar-benar mengucapkannya atau hanya sebagai kamuflase? Kenapa? Sebab yang dilihat dohirnya. Yang diperhatikan itu bukan intinya. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu urusan hati seseorang. Tidak ada yang tahu. Urusan hati seseorang itu antara dia dengan Allah. Makanya jangan kemudian kita mengatakan kepada seseorang itu dia orang yang beriman, tapi kita cukup mengatakan dia orang Islam. Wah, dia orang mukmin, belum tentu. Dari mana kita tahu? Yang kita tahu dari cirinya. Tuh mata, ciri-ciri keimanan seseorang itu diterangkan: mendirikan sholat, melaksanakan saum, mengeluarkan zakat dan lain sebagainya. Ongkoh kolbia tapi cirina lahiriah. Memang begitu. Jadi belum pasti seseorang sholat berdasarkan cirinya mukmin. Belum tentu dia mukmin hakiki. Nanti kenyalamatkan diri. Bahwa sholat nanti karena tekanyahuan jerok nasiga kumaha. Panutan itu idharul khairi wa israrul syari, menampakkan kebaikan, menyembunyikan
kejelekan. Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Nah, makanya ketika kita melihat orang sholat, orang saum, kita hanya bisa mengatakan dia muslim. Kita tidak bisa memvonis dia mukmin. Kenapa? Sebab urusan mukmin seseorang hanya dia dan Allah yang tahu. Nah, oleh karenanya biasanya ciri jamaah mukmin mah sholat, ciri jamaah mukmin mah bakal saum. Terlepas nanti salah dan benarnya, itu urusan yang berbeda. Ciri orang mukmin mah zakat, ciri orang mukmin mah ibadah haji, hadeka, kolot, jeung sajabana, itu ciri keimanan seseorang. Tapi belum tentu yang nampak itu merupakan betul-betul warna dan pembuktian keimanan seseorang. Wah, nutup pananu goreng tadi siatir mun di bumi aya tai kotok eta cirina naon? Aya hayam. Asup teu hayamna? Cantahan tuh. Ngan tai kotok mah ciri aya hayam, doang mungkin aya tai kotok ku hayam. Ngan aya nah tai kotok di dinya cantang tuh hayam asup ka jero. Mungkin dicolek dialupkeun asup ka jero gitu. Tuh kan ya. Ngan jadi ciri adanya sesuatu. Sholat itu ciri adanya keimanan, saum itu ciri adanya keimanan dan lain sebagainya. Tapi saum seseorang, sholat seseorang belum tentu gambaran keimanan seseorang. Nah, makanya ketika ada seseorang saat dibagi makanan oleh Rasulullah, dibagi semua, ada orang yang dilewat, dibagi ke Rasulullah. Makanya salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa dia tidak beri? Padahal ini a'lamu wa huwa mu'minun. Saya tahu dia mukmin. Kata Rasulullah, au musliman, muslim tenamereun. Sampai 3 kali dilewat oleh Rasulullah, sahabat tadi tetap menyatakan, ini a'lamu wa huwa mu'minun. Saya tahu dia mukmin. Kenapa tidak diberi? Rasul tetap menyatakan, au musliman, muslim bukan mukmin. Kenapa? Dari mana tahunya iman seseorang? Padahal iman seseorang urusan hati, dan urusan hati hanya dia dengan Allah. Tuh. Nah, ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Rasulullah hati-hati dalam hal yang berkaitan dengan orang munafik ini, sebab sulit dilacak. Mau kita katakan dia munafik dalam arti munafik yang sebenarnya yaitu kafir, atau dia orang mukmin yang berperilaku seperti orang kafir. Itu tidak sulit untuk dibedakan. Ada orang tidak sholat, apa ciri? Oh, dia itu kafir? Belum tentu. Orang tidak saum, apakah dia kafir? Belum tentu. Hanya orang yang tidak sholat mah biasa orang kafir. Ciri orang kafir mah tara sholat, ciri orang kafir mah tara saum. Tapi ketika ada orang tidak saum, belum tentu dia kafir ya. Oh, begitu. Makanya tidak bisa kita memvonis seseorang. Namun dari ciri-ciri yang ada, kita dapat memprediksi bahwa dia itu seperti ciri tersebut. Kita prediksi, wah ada kotoran ayam berarti ayah ayam. Ngan ayamna asup atau henteu, ayah didinya siga kumaha, kita tidak bisa memprediksi. Karena kita kira hanya ada cirinya saja. Wah ayah ayam tah, nah itu cina ayah kotoran gitu. Tutupkan, pantor tutupkan jendela bisi asup. Padahal belum tentu ayamnya masuk. Nah, oleh karenanya dalam hal ini bagi orang-orang munafik itu dia tidak ada halangan berbuat seperti apa. Yang penting dia selamat. Menyelamatkan naon? Bukan menyelamatkan keyakinan. Orang kafir berperilaku seperti orang Islam bukan untuk menyelamatkan keyakinan seperti orang Islam. Kan ada sahabat yang tidak sempat ikut hijrah ya, yang dia tetap tinggal di kota Mekah. Kemudian dia ketahuan bahwa dia muslim. Akhirnya dia diancam. Ibunya dulu, kemudian yang dibunuh, kemudian ayahnya. Maka dia kemudian mengambil ijtihad, kalau saya tidak mengikuti keinginan mereka, maka dakwah akan terhenti. Akhirnya
dia mengikuti apa yang mereka inginkan, menghujat Allah, menghujat Rasulullah, seolah-olah menjadi musuh Allah dan Rasul. Kata Rasulullah, tidak apa-apa, karena dia melakukan itu untuk keselamatan akidah. Kalau perlu nanti lakukan lagi oleh kamu. Jadi kita udah jalan. Hanya itu cara untuk keselamatan, dan itu tidak jadi persoalan dan tidak kemudian menjadi kafir. Tapi beda dengan orang-orang kafir, mereka memperlihatkan keislaman. Yang mereka lakukan memperlihatkan keislaman bukan untuk memelihara keyakinan kalian. Mereka memperlihatkan keislaman karena untuk menjaga dan memelihara jiwa dan harta, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi tidak lebih dan tidak kurang mereka itu. Yang menjadi persoalan adalah pangarah, pangari, pangaru. Lamun aing asup Islam, wah bakal ngurangan pangarah, leungit pangaruh, bakal ribu pangarina gitu. Itu yang jadi persoalan. Jadi orang-orang kafir menampakkan keislaman bukan dengan sebab idealis keyakinan, bukan, tapi mereka dalam rangka menjaga harta, tahta, dan juga nyawa. Itu saja, tidak lebih dan tidak kurang. Beda dengan orang Islam yang tadi. Nah, oleh karenanya keberadaan orang-orang munafik ini panjang lebar oleh Allah disebutkan karena bahayanya lebih-lebih dari orang kafir. Kan yang orang kafir makapan itu musuh gerurang, urang musuh ke manehna itu jelas. Tapi orang munafik disebut musuh maca 2 kalimat syahadat, disebut babaturan, perilakunya tidak menunjukkan bahwa dia yakin dengan syahadat yang dia ucapkan. Rasul tahu tidak tahu, tapi jika Rasul bertindak gitu, maka akan terjadi fitnah yang merebak di kota Madinah saat itu. Artinya akan orang mengatakan, tuh lihat Muhammad, katanya kalau orang sudah sama dengan dia, as-sawmu minni, terpelihara dariku, hartanya, darahnya, kehormatannya. Ternyata orang-orang yang seperti itu sudah jelas dokilnya sama dengan mereka, masih tetap dianiaya. Apalagi kita akan begitu provokasi orang-orang kafir. Jadi Rasul tahu, diberitahu oleh Allah siapa orang kafir yang pura-pura Islam, yang disebut munafik. Tapi Rasulullah tidak kemudian menunjuk, karena pada dohirnya mereka seperti orang-orang Islam. Dari sejumlah sahabat, hanya satu orang yang oleh Rasulullah diberitahu siapa munafik yang sebenarnya. Siapa? Hudzaifah ibnul Yamani. Sampai dia wafat, orang munafik yang sebenarnya siapa yang diberitahu oleh Rasulullah itu tidak pernah diungkapkan. Makanya Hudzaifah itu terkenal dengan gelar Shahibus Sirri, pemegang rahasia. Tidak seorang yang wafat yang orang itu dicurigai gitu, dicurigai sebagai orang munafik, orang-orang yang pura-pura Islam. Umar bin Khattab tidak kemudian langsung menyolatkan. Umar tunggu dulu, beliau lihat Hudzaifah ibnul Yamani ada tidak. Bahkan dicek, kalau dicek sekarang, lihat Hudzaifah ada di rumahnya tidak? Ada. Sakit tidak? Tidak. Ada keperluan atau mau bepergian? Tidak. Dia tidak menyolatkan mayit tersebut. Maka Umar bin Khattab berijtihad, kemungkinan besar orang ini adalah orang kafir yang pura-pura Islam. Dia tidak menyolatkan. Tapi sahabat yang lain menyolatkan, karena tetap dia masih punya hak untuk disolatkan, karena dohirnya dia itu musuh. Jadi pakai patokan oleh sahabat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Nah, ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya nanti terkait dengan orang-orang munafik ini di dalam Al-Qur'an ayat ke-8 surat Al-Baqarah tegas Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
wa minan nasi, dan di antara orang-orang yang ada saat itu, mayaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir, akan ada orang yang mereka menyatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin, dan mereka tidaklah sebagai orang yang beriman, atau padahal mereka tidak beriman. Tapi Allah tidak menyebutkan siapa. Allah hanya mengingatkan dengan ayat ini. Awas, di antara orang-orang di sekeliling kalian. Kapan? Yaitu ketika di Madinah. Makanya ayat-ayat yang terkait dengan orang-orang munafik ini, turunnya ayat tersebut termasuk kategori Madaniyah. Tidak ada yang Makkiyah. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Maraghib, innama nazarat sifatul munafiqina fi suwaril madaniyati, hanyalah sifat munafik turun ada pada surat-surat Madaniyah yang turun di Madinah. Li'anna Makkah lam yakun fiha nifaqun, sebab di Makkah belum ada kemunafikan. Bal kana khilafuhu minan nasi man kana yudhirul kufra mustaqrohan wa huwa fil batini mu'minun. Bahkan yang ada di Mekah itu adalah menampakkan kekufuran sebab dipaksa, padahal hatinya tetap mukmin. Jadi dibalik, di Madinah itu menampakkan keislaman, di Mekah itu justru orang Islam menampakkan kekufuran. Hanya beda motivasi yang tadi saya ungkapkan. Ketika di Mekah orang Islam menampakkan kekufuran karena untuk menjaga akidah. Sebab kalau dia tetap ngotot memperlihatkan akidah, selesai, tidak ada lagi orang yang berdakwah ke depannya. Pada saat terbuka kesempatan, orang yang mukmin sudah tidak ada, sehingga untuk menyampaikan risalah Allah akan terhenti. Nah, makanya suatu saat ayat ini bisa diterapkan oleh kita. Pada saat tertentu, ketika peluang dakwah ada, sedangkan kita mendapat tekanan yang tidak ada lagi jalan keluarnya, maka boleh mengungkapkan kekafiran. Nah, di mana gitu tempatnya? Di kita apa sudah sampai seperti itu? Kan tidak. Kalau memang tidak bisa, ya sudah menghindar, cari tempat yang lainnya. Masih banyak kok lahan-lahan yang lain. Tapi ayat seperti ini, keadaan seperti ini ternyata dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk berkilah. Dalam arti bahwa saya di sini, ini tujuan saya dakwah. Kemudian kalau saya ikut-ikut yang mereka lakukan, ini kan menunggu momen, menunggu kesempatan. Nanti saya akan perlihatkan siapa diri saya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun terus saruannya itu. Padahal ada kesempatan di tempat lain. Nah, cara yang demikian tentu saja tidak termasuk seperti yang diungkapkan barusan. Kan banyak yang begitu. Saya dalam rangka dakwah nih. Tapi ternyata bukan dia berhasil dalam dakwah, justru dia terkontaminasi. Dia terpengaruh dengan keadaan orang-orang. Lama-lama keenakan, rek munur lebar, temunur digenggeregen gitu. Munur hilang penghasilan, tidak munur melanggar aturan. Akhirnya mereka berkilah dengan cara seperti ini, menggunakan celah yang ada di dalam Al-Quran untuk mendalili amalnya. Makanya timbul pertanyaan, betul tidak yang ada di lingkungan orang-orang yang buat undang itu dalam rangka dakwah? Tanya saja dalam dirinya. Kalau benar, teruskan. Kalau tidak, ya juga teruskan, terserah dirinya. Kan kita tidak tahu. Tapi kalau kita melihat peringatan dari Allah, ternyata jelas. Orang yang berada di kota Mekah, dia itu memperlihatkan kekufuran karena keterpaksaan, padahal batinnya mukmin, memang tidak ada jalan lain.
mau kabur ikut hijrah sudah dihalangi dan diawasi. Tidak hijrah harus memperlihatkan kekafiran, maka dia ambil yang motorotnya lebih kecil, apa? Memperlihatkan kekafiran. Padahal tetap dia mukmin. Makanya di celah-celah tertentu dia tetap mengajak orang, mempengaruhi orang. Akhirnya bertambah orang yang yakin tentang keberadaan ajaran Islam, Allah dan Rasulnya. Pada saat peluang terbuka sudah memperlihatkan diri, tidak ragu-ragu lagi. Nah, makanya ikhwati iman yang dimuliakan Allah, ketika kita melihat dohiriyah orang melakukan sesuatu itu, kita tidak bisa memponis. Kenapa? Sebab belum tentu ciri-ciri yang ada itu menjadi satu bukti seperti ciri-ciri tersebut. Hanya kita, oh ciri aja anak teh kusabab aya ciri gitu. Duh, dia teh senyum jengkol ya, berarti aya rumah goreng jengkol. Gitu kan? Belum tentu pada rumah goreng nama, wah parfumna bau jengkol gitu kan. Gitu. Tapi ketika bau seperti itu pasti ini penyebabnya. Tapi belum tentu itu. Dengan adanya bau tersebut ada barangnya, belum tentu. Nah makanya nanti terkait dengan apa yang terlihat secara dohiriyah itu nanti akan menggambarkan bahwa yang disebut munafik itu nanti akan ada dua. Ada yang disebut nifak itu adalah i'tiqadi, nifak atau munafik i'tiqad, akidah, keyakinannya. Wa huwa alladhi yakhludu sahibuhu finnari. Yang mana yang i'tiqadi itu yang melakukannya akan langgeng di dalam neraka. Kenapa? Karena kafir. Akidahnya munafik. Munafik hakiki. Tapi ada juga wa amaliyun. Munafiknya munafik amali. Wa huwa min akbaridz dzunub, dan itu hanya salah satu dari dosa besar. Ari dosa besar mah hanya kesalahan tapi tidak keluar. Ari sudah disebutkan yakhludu gitu sahibu finnar mah menunjukkan dia adalah orang yang abadi di neraka, jelas kafir. Rek salat, rek saum, rek zakat ya hartina. Kenapa? Akidahnya bukan seperti yang dia lakukan. Makanya nanti orang yang demikian disebut munafik adalah kenapa? Karena antara keyakinan dengan yang diamalkan berbeda. Keyakinannya mendustakan, tapi amalnya seolah-olah membenarkan. Orang Sunda mengatakan bener yang harus hati mungkin. Hanya jika benar gitu, tapi hati nama nggak geremat gitu. Tapi nanti ada juga orang yang berperilaku sama, tapi perilaku yang dia lakukan bukan karena dorongan hatinya, tapi yang dia lakukan hanya ada kepentingan tertentu saja, atau mungkin karena dia mengikuti hawa nafsunya, sehingga amalnya seolah-olah seperti orang yang disebut munafik. Orang munafik, orang kafir maktara puasa, aya orang Islam puasa, tidak kemudian jadi kafir. Dan amalnya seperti orang kafir. Yang tidak puasa mah yang kafir. Makanya disebut munafik amali. Makanya ketika orang tidak saum, tidak zakat, tidak sholat, tidak kemudian menjadi kafir dia itu, tapi kafir dari sisi amalnya. Bukankah ada keterangan yang menyatakan bahwa perbedaan kafir dan muslim itu tarkus sholati? Bedanya muslim yang kafir itu meninggalkan sholat. Dari sisi apa? Dari sisi tidak melakukannya. Orang kafir tengah lakukan, orang Islam tengah lakukan. Orang kafir maka keyakinan, orang Islam maksiat. Makanya akibatnya berbeda. Bagi orang kafir pada sholat ya salah akibatnya. Tapi bagi orang muslim ketika sholat dan tidak sholat berbeda akibatnya. Makanya orang yang demikian orang yang munafik amal. Nah, yang seperti apa yang disebut dengan orang munafik itu?
Yang disebut munafik itu dinyatakan cirinya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti hadis riwayat Bukhari an Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ayatul munafiqin salatun. Ciri orang munafik itu ada 3. Bukan menyatakan bahwa orang munafik demikian, tidak. Artinya munayanuk itu munafik. Betul. Tapi nanti ada yang munafik dia itu karena amalnya, ada yang munafik akidahnya. Beda akibatnya. Apa? Idza hadatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, ini perlu diingat bahwa 3 ciri ini bukan batasan. Bukan batasan, gitu kan? Sebab ada juga yang mengatakan ciri munafik itu 4, bukan 3. Banyak. Hanya yang pokok ini. Gitu. 1, apabila berkata dusta, bukan suka dusta. Apabila kemudian dia berjanji, dia ingkar, dan apabila diamanati khianat. Orang munafik pasti gitu, munafik intikadnya. Jadi kalau ada orang kafir ngomong benar, kudu aneh. Orang kafir dia itu tidak ingkar janji, justru harus aneh. Kenapa? Bukan itu karakternya. Tapi ini banyak orang-orang kafir jujur, ya secara dohirnya demikian. Tapi hakikatnya tidak demikian. Ada hal-hal tersembunyi yang tidak diungkapkan. Dimulai pertanyaan, kan Rasul tidak menyebutkan siapa. Pokoknya mun bohong, lamun khianat, kalau ingkar janji itu munafik. Yang kita lakukan dusta sehari berapa kali ya? Ini namanya itu. Lamun orang khianat berapa kali pernah kita lakukan? Apakah kalau kita kemudian khianat atau dusta munafik? Munafik, cuman munafik amali. Jadi tidak salah kalau ada orang mengatakan tak munafik jadi jalan mama, tidak salah karena dia melihat ciri munafik ada pada dia. Tapi munafik yang dinyatakan ini adalah munafik amal, bukan munafik akidah. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, makanya kenapa Allah menyatakan ayat ini? Tentu saja ketika Allah menyatakan satu ayat, satu ungkapan bukan tanpa tujuan. Sehingga para ulama menyatakan nabbahallahu ala sifatil munafiqina li'alla yaghtarra bi dhahiri amrihim mu'minuna. Fayaqum bidzalika fasadun aridun min adamil ihtirazi minhum. Allah memberitahukan sifat-sifat munafik agar orang-orang yang beriman tidak tertipu dengan perkara-perkara yang dohir dari mereka, yang mana itu akan menimbulkan kerusakan yang luas, tapi mereka tidak bersiap-siap. Makanya kan kadang-kadang kita kalau hanya melihat dohir saja gitu kan, nah, seolah-olah sudah saudara kita, tidak salah. Tapi bukan berarti kita kemudian menjadikan hal itu sebagai satu jaminan. Kehati-hatian tetap ada. Terutama lawan ayah orang kafir masuk Islam, wah kebanggaan dari kita itu, sehingga perlakuan itu berlebihan. Lamun teu boga di modalan, lamun teu boga dibere, bahkan diberi tempat tinggal dan lain sebagainya. Hal-hal yang demikian bukan tidak boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Yang sudah jelas sejak lama mukmin, tidak punya kemampuan, tidak diperhatikan, ieu da karek wamu kamari isu geus digitukeun. Makanya terkait dengan orang-orang yang demikian, seringkali bagi kita itu salah dalam mensikapinya. Bukan tidak boleh demikian, tapi kehati-hatian itu perlu. Makanya ketika Allah menyatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, ini memberikan gambaran awas ada orang-orang demikian. Siga urang ngomongna siga urang, berperilaku siga urang, tapi hatinya bertolak belakang dengan kita. Dia sama seolah-olah dengan kita, padahal dia itu musuh bagi kita. Makanya nanti ketika celahnya ada saja, dia akan masuk.
Ketika sudah ada kesempatan dia tidak akan sia-siakan. Itu sifat orang-orang munafik. Makanya bagi orang-orang muslim yang hakiki itu, ketika dia menampakkan keislamannya, maka tidak akan dikatakan seperti yang tadi, idza hadatsa kadaba wa idza ada wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Justru dari ungkapan-ungkapannya akan memberikan jaminan kepada muslim yang lain. Sehingga dinyatakan oleh Abdullah bin Amr dari Nabi, beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang hakiki itu adalah yang muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangan. Tidak akan mungkin kalau orang mukmin kepada orang mukmin akan mencelakakan sekalipun hanya dengan ucapan, apalagi dengan tindakan. Makanya kalau kita lihat pada saat-saat ini kan, bahkan pada masa yang lewat dan yakin masa akan datang tidak akan pernah berubah, tetap akan demikian. Kita akan melihat banyak orang-orang yang dohirnya muslim, tapi ternyata dia dukungannya bukan kepada muslim yang lain. Sehingga tidak terlihat yang disebut muslim itu ya syudu ba'duhu ba'du, saling menguatkan, tidak terlihat, justru saling melemahkan. Nah yang seperti ini sifat-sifat munafiknya sudah menempel. Ada orang Islam didekatkan gitu, ada orang-orang lain Islam diangkat. Orang Islam dikatakan tidak toleran sebagai yang mayoritas. Justru mereka ketika yang minoritas dibeda, diperlakukannya, harus dilindungi. Apa ini tidak perlu dilindungi? Bukankah harus mendahulukan saudaranya ketimbang yang lainnya? Apalagi terkait dengan akidah. Makanya dan terasa sifat-sifat munafik itu sudah nempel pada diri orang-orang. Sehingga wajar kalau kita melihat banyak orang-orang mukmin yang dari sisi perilakunya sudah menempel sifat-sifat kemunafikan. Ketika bicaranya dusta, ngomongnya itu kesejahteraan, akhirnya kemiskinan yang diterapkan. Dia menyatakan gitu bahwa dia itu harus begini, tapi bertolak belakang. Batur teu meunang manehna migawe, batur teu ngumpul manehna ngumpulkeun gitu. Batur mah ngumpul sorangan, ieu mah ngajak ngumpulkeun gitu. Tapi berbeda perlakuannya. Ini yang perlu kita waspadai. Betul, mungkin dohirnya muslim, tapi perilaku munafik sudah menempel pada orang itu. Nah, makanya kalau dinyatakan barusan oleh ulama tafsir, nabbahallah, Allah memberitahukan. Kalimat juga bukan akhbar, tapi nabbah. Beda akhbar dan nabbah. Kalau akhbar berita biasa, tapi kalau nabbah itu sudah menunjukkan berita penting yang luar biasa. Makanya nanti pembawa beritanya juga gitu. Nabaun itu adalah berita yang luar biasa. Ada surat An-Naba ya. Makanya ketika beritanya luar biasa, pembawa berita nanti luar biasa siapa? Nabiun yang membawa nabaun. Jadi nabaun mah dengan kalimat seperti ini menunjukkan ini luar biasa. Harus diwaspadai, jangan dianggap enteng. Kafir jeung muslim mah gampang. Oh itu kafir orang muslim, beres. Sikap urang kudu kumaha, jelas. Tapi ketika dia dohirnya sikap urang kudu kumaha sikap urang. Ini yang harus diwaspadai. Makanya kalau Allah mengingatkan demikian, menunjukkan perlu adanya kehati-hatian yang ekstra dari kita masing-masing. Nah oleh karenanya, sikap kita itu harus seperti yang dinyatakan Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 1. Idza ja'akal munafiquna, apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad. Ini jelas mereka ini yang munafik i'tiqadi gitu. Qalu, mereka berkata kepadamu, nashhadu innaka la rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah. Maka wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar rasulnya. Artinya
Kudu disebutkan gitu kayak jelas. Kenapa harus demikian gitu kan? Maka Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Artinya orang-orang munafik itu orang-orang yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaumun buhtun, kaum pendusta. Bukan hanya perorangan, tapi sudah dicap kelompok. Artinya orang-orang kafir, orang-orang munafik, intikodi, mereka adalah orang yang oleh Allah nyatakan pendusta. Karena memang demikian adanya gitu. Sehingga nanti untuk orang-orang munafik, orang munafik intikodi bukan hanya kepada sesama, kepada orang muslim, sesama kafir pun akan demikian. Karena yang mereka bela itu bukan keyakinan, yang mereka bela itu adalah kepentingan. Yang mereka inginkan itu bukan murninya keyakinan mereka, tapi agar terpeliharanya hartanya, kedudukannya, dan yang sejenisnya. Tidak lebih dan tidak kurang, itu yang menjadi incaran mereka. Makanya mereka itu bukan tidak yakin kepada Rasulullah, bukan tidak yakin Al-Quran sebagai hudan, tapi yang jadi persoalan takut kehilangan pengaruhnya, takut kehilangan penghasilannya, takut kehilangan kedudukannya. Itu yang jadi persoalan. Nah, ikhwan iman yang dimuliakan Allah, makanya coba lihat ketika melihat pamor Rasulullah, ya kalau mau dikatakan pamor, dari hari ke hari terus meningkat. Yang ditanyakan apa? Oleh itu siapa? Heraklius. Dia mengatakan pengikut orang ini orang kaya atau orang-orang miskin? Orang-orang miskin. Wah, ciri Nabi ya. Kemudian juga bagi mereka itu yang menjadi cara berpikirnya seolah-olah disamakan dengan mereka. Ketika Rasulullah naik pamor terus pengikutnya banyak, apa yang mereka tawarkan? Sudah mau jauh cenah Muhammad gituan teh tawaran lah. Pun ingin kekuasaan orang itu. Apakah dia ingin kedudukan? Kita berikan. Mau harta kita tambahkan, mau wanita kita siapkan. Karena mereka berpikir seolah-olah Muhammad itu yang dicari demikian. Seperti yang mereka lakukan. Ternyata jawaban Rasulullah jauh dari yang mereka pikirkan. Sampai-sampai Rasul mengatakan, kalaulah bulan disimpan di tangan kiriku, matahari di tangan kananku, aku tidak akan pernah menerima dan tidak akan berubah. Jadi kepentingan Rasulullah berbeda dengan mereka. Mereka hanya sebatas menyelamatkan jiwa, tahta dan hartanya. Rasulullah menjaga akidahnya sekalipun kehilangan tahta, harta dan yang sejenisnya. Nah maka dari itu satu ayat ini cukup kayaknya untuk memberikan kepada kita peringatan. Sebab pada saat-saat ini ciri-ciri tentang adanya orang-orang munafik sudah di depan. Terlepas apakah nanti mereka munafik iktikodi atau munafik amali, karena kita tidak bisa memvonis, tapi kehati-hatian tetap harus menjadi hal yang utama bagi kita, sehingga dalam melangkah itu tidak salah. Ketika bertindak itu tidak keliru, tetap Al-Quran dan Sunnah menjadi patokan. Barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi bahan renungan bagi diri kita masing-masing. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasihan Al-Ustaz no panantos kami ke tausiana manawi badaya pasang kesempatan kangen Pilih aya anu